Wanita ini mengalami kecelakaan, dan dia harus merelakan kedua matanya. Tetapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menghadapi hidup dengan positif. Pekerjaan Jung Hua adalah layanan customer. Wanita ini bernama Jung Hua. Dengan giat dia datang untuk bekerja. Pemimpin memegang bahunya untuk menyemangatinya. Dia terkejut, tetapi dia hanya bisa menghela nafas lega. Sepulang kerja, Jung Hua sering menemui paman juru parkir. Jung Hua memberi jeruk, tetapi paman itu tidak bekerja lagi. Paman itu menyerahkan pekerjaannya pada Chol Min, dan dia menggantikannya sebagai juru parkir. Dulu dia adalah seorang juara tinju terkenal, tetapi karena kecelakaan, dia berhenti selama 3 tahun. Setelah dia keluar, dia mengambil alih pekerjaan paman itu. Mengetahui bahwa paman pensiun, Jung Hua berbalik dengan canggung dan pergi. Kebetulan di luar sedang hujan. Chol Min mengundangnya untuk berteduh di ruangannya. Meskipun Jung Hua tidak dapat melihat rupanya, tetapi dia bisa mencium bau kaos kaki. Penciumannya sangat sensitif. Chol Min membuka jendela dengan canggung, kemudian dengan cepat mengambil air. Bergegas mencuci kakinya yang bau itu. Saat hendak berpisah, Jung Hua memberi sushi ke Chol Min. Tanpa alasan, dia hanya ingin memberinya. Chol Min memakan sushi itu. Dia melihat kura-kura kecil berenang. Dia tersenyum bahagia. Hari-hari selanjutnya, mereka sering duduk bersama dan menonton TV. Jung Hua bertanya pada Chol Min, apakah para aktor di acara ini tampan? Chol Min menjawab, tentu saja tampan. Mereka adalah bintang. Jung Hua bertanya lagi, apakah kamu tampan? Chol Min bilang dia termasuk salah satunya. Jung Hua tersenyum dan hanya bisa membayangkannya saja. Saat berpisah, Jung Hua terkejut dengan klakson mobil. Sayangnya, dia menabrak botol anggur di pinggir jalan. Pergelangan kakinya terkilir. Keamanan melihat kejadian itu. Dia menuduh Jung Hua memecahkan anggur yang baru saja dia beli. Setelah Chol Min menjelaskan kepada keamanan, dengan cepat dia membawa Boa ke rumah sakit. Chol Min mengantar Jung Hua. Jung Hua berjalan terlatih-tatih. Chol Min tidak tahan. Dia meminta Jung Hua untuk naik ke punggungnya. Jung Hua bilang kepadanya untuk tidak menyesal, karena jalan ke rumahnya sulit dan memakan waktu lama. Chol Min menggendong Jung Hua, membawanya pulang langkah demi langkah, dan membantunya membersihkan pipa saluran pembuangan. Jung Hua memberinya tiket ke konser atas rasa terima kasihnya kepada Chol Min karena telah mengantarnya pulang. Di jalan pulang, Chol Min dengan gembira menari seperti anak kecil. Jung Hua hari ini berdandan. Dia sengaja mengeriting rambutnya, memakai dress favoritnya. Hari konser tiba. Chol Min memberitahu Jung Hua secara detail penampilan para aktor di atas panggung. Setelah konser, mereka berdua datang ke restoran untuk makan bersama. Jung Hua bertanya tentang masa lalu Chol Min. Tanpa diduga, Chol Min tidak hanya menolak untuk menyebutkan, dan menyuruh Jung Hua untuk tidak usil dengan masa lalunya. Setelah mendengarkan kalimat itu, Jung Hua meninggalkan tempat. Chol Min mengikuti, menjelaskan segalanya padanya. Dia adalah seorang petinju. Karena beberapa kesalahan, berhenti selama 3 tahun. Jung Hua tidak mengatakan apa-apa setelah mengetahui itu. Berbalik dan berjalan ke rumahnya. Hari berlalu. Jung Hua bahkan tidak menonton TV. Gadis buta itu baru pulang kerja. Bosnya sudah menunggu di depan pintu. Dia ingin lebih dekat dengan Jung Hua. Jung Hua melawan dan melukai pipinya. Bosnya menamparkan. Jung Hua merasa takut dan meringkuk di sudut. Jung Hua melawan, di waktu yang tepat Chol Min datang. Melihat itu, Chol Min memukulnya dengan keras, dan memperingatkannya jika dia berani menyentuh Jung Hua lagi, dia tidak akan membiarkannya lolos. Tetapi Jung Hua tidak mengatakan terima kasih kepada Chol Min, karena Chol Min memukul bos. Dia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Dia merasa bahwa dia gagal dan cacat. Dia tidak bisa menyeret Chol Min lagi. Tetapi Chol Min masih mengikuti Jung Hua diam-diam, menjaganya, melindungi keselamatannya. Sampai hari ini Jung Hua memberitahu Chol Min, dia telah mengundurkan diri. Chol Min yang tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Dia hanya memberi Jung Hua seekor anjing pemandu. Keduanya datang ke pinggiran kota untuk bersantai. Dia mengambil kerikil dan Jung Hua menggenggamnya. Hari itu menjadi tanda cinta mereka. Untuk memberi Jung Hua kehidupan yang lebih baik, Chol Min kembali ke gym tinju untuk bertarung. Dia mulai menggunakan waktu luangnya untuk mengantar air. Dengan giat bekerja, dia memperbaiki rumah Jung Hua. Kehidupan Chol Min saat ini penuh dengan harapan. 2 orang yang dibuang, saling mengisi kekosongan. Setiap pagi mereka akan saling memberi pelukan erat dan kasih sayang. Hal yang paling membahagiakan Jung Hua setiap hari, menunggu Chol Min pulang. Kehidupan seperti ini berlangsung lama. Sampai Jung Hua datang untuk ziarah kremasi orang tuanya. Dia memberitahu Chol Min tentang malam itu. Keluarganya sedang bersiap untuk bepergian. Terganggu dengan melihat seseorang jatuh, menyebabkan kecelakaan mobil. Itu sebabnya dia buta. Setelah mendengar ceritanya, Chol Min terkejut. Dia adalah salah satu penyebab.
Orang tuanya meninggal dan dia harus mengalami kebutaan. Setelah mengetahui kebenaran, Cheolmin datang ke gym tinju. Dia melampiaskan semua perasaannya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Junghwa di masa depan. Ketika dia pulang ke rumah untuk menemui Junghwa, dia tidak menemukan Junghwa dan hanya mie berserakan. Dia bergegas ke rumah sakit. Dokter memberitahunya, cedera Junghwa sangat serius. Kornea baru harus ditransplantasikan sesegera mungkin. Jika tidak, mungkin selama-lamanya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Biaya operasi $3.000. Cheolmin bertemu teman. Teman memberitahunya, jika ingin menghasilkan banyak uang, dia bisa pergi ke luar negeri untuk melawan petinju kelas berat. Tetapi begitu kau pergi ke tempat seperti itu, mungkin tidak bisa kembali lagi. Demi menyembuhkan mata Junghwa, Cheolmin memilih untuk mengambil risiko, menandatangani sertifikat hidup dan mati, mendapatkan identitas baru, dan semua uang yang akan dia lakukan. Sebelum keberangkatan, dia mengirim Junghwa ke ruang operasi. Junghwa tersenyum dan berkata kepadanya, tidak sabar untuk melihatnya. Junghwa masuk ke ruang operasi. Mata Cheolmin sudah penuh air mata. Untuk menyembuhkan mata Junghwa yang buta, Cheolmin menghapus semua informasinya. Datang ke luar negeri sendirian. Di kandang pertarungan ini, tidak ada aturan sama sekali. Hanya harus menang jika kau ingin hidup. Semua bos di lapangan. Orang-orang mengira Cheolmin pasti akan kalah. Permainan baru saja dimulai. Meskipun Cheolmin menyerang duluan, tetapi itu tidak berhasil. Penonton di luar venue menjadi lebih bersemangat saat mereka menonton. Semua bos, ketika merasa bahwa Cheolmin pasti akan kalah, Cheolmin melompat dan menendang. Dia memenangkan pertandingan dengan satu tendangan. Ini membuat bos yang membelinya sangat marah. Setelah permainan, Cheolmin menghubungi Junghwa. Operasi Junghwa sukses. Tepat ketika dia bahagia untuk Junghwa, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Beberapa orang turun dari mobil dan ingin membunuhnya. Sebuah mobil muncul di kejauhan. Mereka pergi dan membiarkan Cheolmin. Dia tidak bergerak di tempatnya. Tidak diketahui dia hidup atau mati. Dan Junghwa tidak dapat menemukan Cheolmin. Datang untuk melaporan ke polisi. Tetapi karena keduanya tidak memiliki kerabat, tidak dapat membuka file, Junghwa hanya bisa menunggu. Dia tetap menunggu sampai di rumahnya. Cheolmin masih belum kembali. Junghwa sangat merindukannya. Dia membuat patung Cheolmin dari perasaan sentuhan Hwa. 2 tahun cepat berlalu. Junghwa membuka toko kecil. Ada juga banyak pelamar di sekitar. Tetapi demi Cheolmin, mereka semua dimenolak. Junghwa akan datang ke rumah sakit sebagai sukarelawan, bantu pasien melakukan pijat sirkulasi darah. Tetapi bagaimana dia tahu, pasien yang dia pijat hari ini adalah Cheolmin yang dia pikirkan siang dan malam. Setelah Junghwa pergi, Cheolmin mengendurkan tangannya yang tergenggam. Di dalamnya ada batu bulat yang dia simpan. Kemudian, Cheolmin datang ke toko Junghwa, mengambil kura-kura kecil, dan kemudian berjalan di jalan. Terlihat sangat kesepian dan terluka berat. Tiba-tiba anjing pemandu menerkamnya. Dia mengenali Cheolmin, tetapi Junghwa tidak mengenali Cheolmin. Sampai Junghwa mengetahui bahwa kura-kura kecil itu hilang, anjing pemandu terus menggonggong lagi. Dia akhirnya menyadari, pria dengan bekas luka adalah Cheolmin yang selalu dia cari. Pada akhirnya, Cheolmin melepaskan kura-kura kecil. Junghwa juga datang ke sungai tempat mereka pergi dahulu. Melihat Cheolmin dengan bekas luka di wajahnya, dia menyesal dan terus minta maaf. Adegan terakhir keduanya saling berpelukan erat. Film ini adalah film yang sangat menyentuh. Perjuangan hidup dan cinta. Sangat bagus dan direkomendasikan.